Halo, kembali lagi di Umbra Plot Channel. Kita diperlihatkan dengan konvoi truk militer yang mengangkut sebuah paket rahasia dari area 51 menuju ke sebelah sana. Para tentara yang mengantar paket pada saat itu mengaku tidak tahu apa isi paket tersebut. Ada yang bilang bahwa paket itu berisi 100 bom. Sementara itu di jarak 2 km arah perlawanan, kita diperlihatkan sepasang suami istri yang baru saja menikah. Sang suami yang saat itu sedang mengemudi, tiba-tiba dikejutkan dengan kelakuan istrinya yang sibuk mencari marmut di bawah kursinya. Hal itu tentu saja membuat sang suami tidak fokus menyetir, dan akhirnya mobil yang mereka tumpangi nabrak truk militer pembawa paket. Tabrakan itu membuat paket terlempar ke arah jalanan, dan pintu akses terbuka. Beberapa tentara pun segera mendekati paket itu untuk memeriksanya. Namun di waktu yang sama, salah satu tentara diberitahu oleh pihak area 51 bahwa mereka semua harus pergi menjauhi paket tersebut. Belum sempat pergi meninggalkan lokasi, sosok zombie bertubuh besar tiba-tiba keluar dari dalam paket dan menyerang sebagian besar tentara. Ternyata zombie itu diketahui hasil eksperimen area 51 dengan nama kode Zeus. Dua tentara yang berhasil selamat kemudian mencoba melarikan diri ke arah gurun. Akan tetapi keberadaan mereka langsung diketahui oleh Zeus dan keduanya digigit olehnya. Gigitan Zeus ternyata mengandung virus yang mana jika Zeus menggigit manusia, maka manusia itu akan berubah menjadi zombie dan menjadi pengikut Zeus. Zeus kemudian membawa dua pengikutnya ke atas bukit. Mereka menatap ke arah kota Las Vegas yang penuh dengan kerumunan manusia. Zeus lalu mulai menyerang orang-orang di kasino dan dalam hitungan hari saja, Zeus berhasil menginfeksi 85% penduduk yang ada di kota Las Vegas. Bupati Las Vegas kemudian mengirim beberapa tentara bayaran untuk membasmi para zombie sebanyak mungkin. Salah satu tentara bayaran yang paling mahir adalah Scott Ward. Karena populasi zombie tidak habis-habis, pemerintah pun menutup kota itu dari dunia luar dengan tumpukan kontainer. Beberapa tahun kemudian, tentara bayaran Scott Ward terlihat bekerja di sebuah restoran kebab rasa. Ia lalu melihat berita televisi yang menginfokan bahwa pemerintah akan memusnahkan zombie di Las Vegas dengan menggunakan nuklir dalam 4 hari dari sekarang. Pemerintah juga mulai melakukan evakuasi para penduduk Vegas yang selamat ke daerah yang aman dari radiasi, yaitu di wilayah Mixkeren. Saat Scott sedang mengamati berita tersebut sambil menggoreng, ia didatangi seorang miliarder sekaligus pemilik gedung kasino di Las Vegas bernama Tanaka. Kedatangan Tanaka ke sini yaitu untuk memberikan misi berbahaya kepada Scott. Ia mengatakan bahwa ada $500 juta di dalam gedung kasinonya. Misinya adalah Tanaka ingin Scott dan timnya mendapatkan uang tersebut sebelum pemerintah menghancurkan Vegas untuk memusnahkan semua zombinya. Tanaka lalu memberitahu Scott bahwa jika Scott berhasil, maka Scott akan diberi juta dolar yang nantinya $50 juta itu akan dibagi kepada kru yang Scott rekrut. Sayangnya, Scott menolak tawaran dari Tanaka. Namun Tanaka memberikan identitasnya jika sewaktu-waktu Scott berubah pikiran. Di malam harinya, Scott dihantui rasa bersalahnya di masa lalu, di mana saat wabah zombie menyebar, Scott dipaksa untuk mengakhiri istrinya saat ia terinfeksi. Tindakan Scott ini diketahui oleh putrinya bernama Kat. Dari sinilah Kat sangat membenci ayahnya, termutuskan untuk pergi meninggalkan Scott. Karena ingin memperbaiki hubungannya dengan sang anak, Scott pun nekat menerima misi dari si Tanaka, yang mana jika misi ini berhasil, Scott akan memberikan uangnya kepada Kat. Scott kemudian mulai merekrut teman lamanya bernama Maria yang kini bekerja sebagai mekanik mobil. Scott menawarkan uang $15 juta kepada Maria jika misi yang akan mereka jalankan berhasil. Jadi $50 juta itu akan diambil 30, Scott dan Maria mendapatkan $15 juta dan sisanya akan membayar orang-orang yang akan membantu melancarkan misi mereka. Setelah Maria setuju, keduanya merekrut seorang tentara bayaran lain bernama Van der Rohe yang bekerja di panti jompo. Setelah itu mereka merekrut ahli kunci untuk membobol berangkas bernama Chef Cracker Ludwig Dieter, dan yang terakhir mereka merekrut pembunuh zombie bernama Mickey Gassman. Sementara itu putri Scott yaitu Kat bekerja sebagai sukarelawan di kemeng zona karantina. Ia berteman dengan seorang janda bernama Geta yang memiliki 2 anak. Pada saat itu, Geta memberitahu Kat bahwa dirinya akan meminta bantuan seorang wanita bernama The Joyot untuk membantunya memasuki kota Las Vegas. Alasan Geta ingin masuki Vegas karena ia ingin mencari uang di bangunan kosong yang nantinya uang tersebut akan Geta gunakan menyuap para penjaga agar dia dan anak-anaknya bisa keluar dari camp Marina. Di saat itu juga, Geta dan Kat didatangi seorang penjaga baperan bernama Bud Coming. Ia mencari alasan apapun yang dia bisa untuk menyiksa para wanita tersebut. Itulah alasan Geta ingin sekali keluar dari camp ini karena kelakuan penjaganya sangat buruk. Pada tengah hari, Geta diam-diam menemui Coyote dan minta agar Coyote memasukkan dirinya beserta 2 wanita ke dalam kota Vegas. Karena terus dipaksa, Coyote pun akhirnya bersedia membantu Geta meskipun bisa membahayakan nyawanya.
Keesokan harinya, Scott dan timnya pergi menemui Tanaka untuk membahas misinya. Di sini Guzman membawa dua temannya bernama Damon dan Chamber. Namun saat mendengar misi mereka berhadapan dengan zombie, Damon pun langsung pergi. Tanaka kemudian memberikan denah gedung atau cetak biru kepada tim. Setelah itu ia memberi deretan perjalanan tim, yaitu menyerang para zombie, memasuki gedung, mengambil uangnya dan melarikan diri dengan helikopter yang sudah ada di atas gedung sejak lama. Setelah semuanya paham, Tanaka lalu mengirim tangan kanannya yang bernama Martin untuk membantu Scott dalam menjalankan misinya. Sore harinya, Scott menemui Cat di karantina. Scott meminta bantuan kepada Cat untuk mengantarkannya ke Coyote. Dengan begitu, Scott dan timnya bisa masuk ke dalam kota tanpa sepengetahuan penjaga. Setelah mendengar uang $15 juta, Cat pun akhirnya setuju. Keesokan harinya atau tepatnya 12 jam sebelum nuklir diluncurkan, Scott dan timnya diberangkatkan menuju ke perbatasan kota. Sesampainya di sana, mereka diantar oleh Cat untuk menemui Coyote. Setelah tugas Cat selesai, Cat pergi menemui tenda milik Geta. Di sana, Cat menemukan bahwa Geta telah pergi memasuki kota dan meninggalkan kedua anaknya dalam kesedihan. Cat pun langsung menghajar Coyote dan menyalahkannya karena telah memasukkan Geta ke dalam kota. Cat lalu ngotot ingin ikut bersama Scott dengan menyelamatkan Geta. Karena Cat terus-terusan ngotot, Scott pun akhirnya menyetujui permintaan Cat. Di saat itu juga penjaga Brute datang. Di sini Coyote mengambil kesempatan dengan mengajak Brute ikut dalam misi. Brute pun akhirnya setuju setelah diiming-imingi duit 20.000. Coyote kemudian memimpin Scott dan timnya masuk ke dalam kota. Saat tiba di pintu masuk, mereka menemukan bahwa para zombie sedang mengalami mati suri karena terkena sinar matahari secara menerus. Akan tetapi, mereka akan hidup kembali jika terkena air hujan. Tim lalu berhasil masuk ke area perkotaan, di mana mereka melihat sosok harimau zombie bernama Valentine yang sedang berjaga. Nggak lama setelah Valentine pergi, Coyote tiba-tiba menembak kaki Brute, kemudian mengikatnya. Coyote menyatakan kepada tim bahwa ada zombie alpha yang lebih pintar, lebih kuat dan tentu saja itu Zeus. Alasan Coyote membawa Brute yaitu untuk dijadikan sebagai persembahan sebagai pembalasan atas pelecehan wanita di karantina. Saat semua tim bersembunyi di balik mobil, Ratu Zombie The Bridge datang dengan didampingi oleh ajudannya. Ia mengundus-undus Brute dan menyuruh ajudannya untuk membawa Brute pergi ke Kasino Olympus, di mana menurut Cat di sana ada Geta yang sedang disandra. Brute kemudian dibawa ke hadapan Zeus dan gerombolan zombie alpha miliknya. Zeus lalu mengubah penjaga itu menjadi salah satu dari mereka dengan satu kali gigitan. Jadi orang-orang yang digigit Zeus akan menjadi pengikutnya. Sedangkan orang yang digigit pengikut Zeus akan menjadi zombie biasa. Tim kemudian bergerak ke sebuah ruang bawah tanah di mana di sana terdapat ratusan zombie yang sedang hibernasi. Mereka lalu mencoba untuk berjalan secara diam-diam melewati zombie-zombie tersebut. Tetapi di tengah jalan, Martin sengaja mencelakakan Chamber dengan memberikan jalan yang salah. Chamber pun terpisah dari rombongan dan tidak sengaja menabrak salah satu zombie. Chamber lalu segera membunuh para zombie. Dengan sekuat tenaga, Chamber akhirnya berhasil keluar dari ruangan melalui jendela. Bukannya dibantu, Martin malah menuduh Chamber telah digigit yang akhirnya membuat Guzman terpaksa mengakhiri Chamber. Scott dan timnya sampai di gedung kasino milik Tanaka. Saat memasuki gedung, mereka menemukan cetak biru lain yang artinya Tuan Tanaka pernah mengirim tim ke sini namun gagal. Scott lalu membagi tim, di mana Martin dan Coyote akan melakukan pemeriksaan di luar. Peter pergi ke atap untuk menyalakan helikopter. Dieter, Vanderohe, dan Guzman pergi ke brankas, sedang Scott serta Cat bertugas menyalakan listrik. Setelah listrik menyala, Dieter mencoba menemukan cara yang aman untuk masuk ke dalam brankas. Namun sayangnya, ia dan dua rekannya menemukan banyak kerangka serta jebakan mematikan yang harus disingkirkan. Vanderohe kemudian mengambil beberapa zombie untuk dijadikan umpan. Samparnya mereka berhasil menyingkirkan semua jebakan memuji brankas. Di luar, Martin dan Coyote tak sengaja bertemu dengan The Bridge dan ajudannya. Martin lalu sengaja menangkap The Bridge dengan jaring yang membuat ajudan Bridge marah dan menyerang Martin secara brutal. Tetapi untungnya, menembak goit ajudan tersebut. Setelah itu, Martin mengambil The Bridge sambil memberitahu bahwa kepala The Bridge itu lebih berharga daripada yang ada di dalam brankas. Di waktu yang sama, Zeus merasakan ada yang tidak beres dengan istrinya. Ia kemudian mengendarai kuda zombie dan memakai helm anti pelurunya ke arah kota. Sesampai di sana, Zeus menemukan tubuh The Bridge tanpa kelapa. Hal ini tentu saja membuat Zeus sedih bahagia. Zeus lalu membawa tubuh The Bridge ke gedung Olympus dan mengeluarkan janin di dalam perut The Bridge. Zeus pun mengaum dan segera memimpin alpha lainnya untuk menyerang tim yang telah membunuh istrinya. Saat Dieter sedang berusaha membuka brangasnya, Scott dan lainnya melihat sebuah berita di mana berita itu menginfokan kalau presiden akan mempercepat pengeboman. Hal itu tentu saja membuat Scott ketar-ketir, karena ia hanya memiliki waktu 1 jam untuk mengambil uang dan melarikan diri. Beberapa menit kemudian, Dieter berhasil membuka brangasnya.
Semua tim lalu segera mengambil semua uang di dalam berangkas. Tetapi, di saat itu juga, Scott kehilangan Cat dan mengetahui kalau Cat ke Olympus untuk melepaskan Gaeta. Dan benar saja, Cat ternyata sudah berada di depan gedung Olympus. Ia bersembunyi di dalam mobil ketika Zeus dan pengikutnya pergi menuju ke gedung kasino. Zeus dan para pengikutnya kemudian menyerang Scott dan timnya. Mereka juga berhasil mengakhiri Maria, yang membuat Scott sedih. Sementara itu, Zeus bertemu dengan Vanderohe dan Dieter. Vanderohe lalu mencoba bertarung melawan Zeus, tetapi Zeus terlalu kuat dan berhasil melukai tubuh Vanderohe. Sangat PR-nya, Dieter mengambil langkah mulia. Ia sengaja memasukkan Vanderohe ke dalam berangkas dan membiarkan dirinya dibunuh oleh Zeus. Sementara itu, Martin diam-diam melarikan diri dari gedung. Ia lalu membuka kantongnya dan menemukan bahwa kepala The Bridge telah diganti dengan radio oleh Coyote. Bersamaan dengan itu, Valentin datang. Ia menyerang Martin secara habis-habisan, sampai membuat Martin pindah ke alam lain. Sedang Scott, Coyote, dan Guzman terlihat mencoba keluar dari gedung sambil diserang oleh para zombie. Dalam penyerangan itu, Guzman tergigit dan ia mengakhiri hidupnya dengan cara membunuh diri. Coyote dan Scott akhirnya sampai di atap gedung, di mana Peter sudah menyiapkan helikopter untuk melarikan diri. Namun di waktu yang sama, Zeus muncul. Coyote lalu segera mengeluarkan kepala The Bridge untuk menahan pergerakan Zeus, dan meminta Scott untuk pergi dari tempat ini. Ketika Peter dan Scott lepas landas, Zeus langsung menembak Coyote sampai nempel di tembok dan membuat kepala dia jatuh lalu hancur. Zeus pun semakin marah dan segera turun untuk pergi mengejar Scott. Peter kemudian mendaratkan helikopternya di atas gedung Olympus. Di sini Scott meminta Peter agar dirinya tetap tinggal selagi dirinya menyelamatkan Cat. Sementara itu, Cat akhirnya berhasil menemukan Gaeta dan satu temannya. Saat ketiganya mencari jalan keluar, tiba-tiba teman Gaeta diserang oleh Bart yang menjadi zombie. Bart lalu mencoba menyerang Cat, tetapi Cat berhasil menembak Bart sampai membuatnya benar-benar mati. Bersamaan dengan itu, Zeus geretang. Ketika Zeus hendak mengejar Cat, Scott muncul dan langsung menembak Zeus dengan peluru beladak. Setelah itu, Scott membawa Cat dan Gaeta menuju ke atap. Namun sesampai di sana, Scott menemukan kalau Peter telah pergi meninggalkannya. Ketika Scott putus asa, tiba-tiba Peter muncul kembali. Scott, Cat, dan Gaeta lalu segera menaiki heli. Namun saat mereka lepas landas, Zeus datang dan langsung melompat ke dalam heli. Dalam penerbangannya, Zeus dan Scott berkelahi. Scott mencoba menembak Zeus, tetapi tembakan itu malah mengenai Peters. Di waktu yang sama, sosok nuklir melintas di atas mereka dan jatuh di kota Las Vegas. Dalam keadaan seperti ini, Scott tergigit oleh Zeus, tetapi Scott berhasil meraih pistolnya membunuh Zeus. Setelah itu, gelombang nuklir menerpa helikopter yang membuat helikopter tersebut hilang kendali dan jatuh di luar radiasi nuklir. Ketika ledakan meredah, yang selamat hanya Cat dan Scott. Tapi sayangnya, Scott akan berubah menjadi zombie karena digigit oleh Zeus. Cat lalu mengatakan perpisahan kepada ayahnya dan membunuh ayahnya tepat sebelum dia berubah menjadi zombie. Tidak lama kemudian, Cat dijemput oleh tim penyelamat. Sementara itu, di reruntuhan Vegas, Vanderohe yang terperangkap di dalam berangkas muncul sambil membawa sebagian uangnya. Ia lalu pergi menjauhi Las Vegas dan menemukan mobil untuk pergi ke bandara. Sesampai di bandara, Vanderohe menyewa pesawat pribadi untuk pergi ke kota Meksiko. Dalam penerbangannya, Vanderohe bersulang dengan pramugari. Setelah itu, dia tiba-tiba mulai merasa pusing. Vanderohe kemudian pergi ke kamar mandi dan menemukan bekas gigitan di lengannya. Ternyata, saat Vanderohe melawan Zeus, ia terkena gigitan. Dan sekarang Vanderohe menjadi zombie untuk menyebarkan wabah ke kota Meksiko. Nah, jadi seperti alur cerita film Army of the Dead.